Perkenalkan, nama saya Septian Adhidayat. Di sini saya menjabat sebagai OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu, bagian sekretaris bidang pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Mengapa kami membuat video ini? Karena untuk menyelesaikan program kerja sipit kami yang belum terlaksana, yaitu pembekalan TIK kepada OSIS MPK. Dikarenakan pandemi corona, maka pembekalan TIK hanya sebatas video materi saja, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang biasanya dilaksanakan di lab komputer. Namun kami dari Serbit 5 sendiri berusaha sebisanya untuk dapat memberikan pembekalan TIK kepada OSIS MPK tahun ini. Dalam video ini akan berisi materi tentang jenis-jenis domain yang akan diterangkan oleh saya sendiri dan pembuatan blog secara sederhana yang akan diterangkan oleh adik serbit saya yaitu Anggana Lukman. Tanpa berlama-lama, langsung kita ke materinya. Blog merupakan singkatan dari weblog yang artinya bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan yang dimuat sebagai postingan pada sebuah laman web. Tulisan-tulisan ini biasanya dibuat oleh para kreator dari si pemilik blog tersebut. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet. Akan tetapi, kita juga dapat menentukan jenis dari website yang kita kunjungi dengan melihat domain dari website tersebut. Yang dimaksud domain di sini yaitu seperti .com, .co.id, dan lain-lain. Maka dari itu akan saya jabarkan satu persatu penjelasan dari masing-masing domain tersebut. Yang pertama yaitu .com. .com adalah singkatan dari komersial. Nama domain .com biasanya diperuntukkan untuk nama-nama komersial atau nama-nama lembaga bisnis, perusahaan, nama produk, sampai nama-nama merek. Seperti contohnya yaitu youtube.com, google.com, samsung.com, dan lain-lain yang biasanya kita temui saat kita browsing sesuatu. Tetapi domain .com juga bisa dipakai untuk blog pribadi. Yang kedua yaitu .org. .org sendiri adalah singkatan dari organization. Nama domain ini biasanya digunakan untuk website organisasi, lembaga, atau perkumpulan. Seperti contohnya yaitu wikipedia.org. 3. .info. .info adalah singkatan dari information, bisa dipakai untuk website apa saja, termasuk blog pribadi. Namun, .info lebih cocok dipakai sebagai domain untuk website yang sifatnya informasi, seperti contoh websitenya yaitu kumpulan.info. Yang keempat yaitu .co.id. .co.id adalah singkatan dari Company Indonesia, yang artinya adalah perusahaan Indonesia. Dari namanya saja sudah jelas bahwa domain .co.id diperuntukkan untuk website perusahaan, juga nama produk ataupun merek yang memiliki identitas Indonesia. Seperti contoh yaitu perusahaan listrik negara dengan websitenya pln.co.id, shopee.co.id, dan lain-lain. Yang kelima yaitu .or.id. .or.id adalah singkatan dari Organization Indonesia. Nama domain ini biasanya diperuntukkan untuk website organisasi Indonesia. Seperti contohnya yaitu Organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan nama websitenya yaitu aman.or.id. Dan contoh lainnya yaitu seperti Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dengan nama websitenya yaitu walhi.or.id. Yang keenam yaitu sth.id. sth.id adalah singkatan dari School Indonesia. Nama domain ini khusus diperuntukkan untuk website dari sekolah tingkat SD sampai SMA. Seperti contoh yaitu website sekolah kita tercinta sman1kaliwungu.sch.id. Yang ketujuh yaitu ac.id. ac.id sendiri adalah singkatan dari Akademi Indonesia. Nama domain ini biasanya diperuntukkan khusus untuk website lembaga pendidikan, perguruan tinggi, atau universitas. Seperti contohnya yaitu undip.ac.id, unes.ac.id, ugm.ac.id, dan masih banyak lagi website perguruan tinggi Indonesia yang menggunakan domain ini. Yang kedelapan yaitu .go.id.
.go.id sendiri adalah singkatan dari Government Indonesia, yang artinya adalah pemerintah Indonesia. Nama domain ini dipakai khusus untuk website instansi atau lembaga pemerintah, termasuk kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan lembaga-lembaga negara lain. Seperti contoh yaitu Kementerian Kesehatan dengan websitenya kemkes.go.id, Provinsi Jawa Tengah dengan websitenya yaitu jatengprof.go.id, dan Kabupaten Kendal sendiri dengan websitenya kendalkap.go.id. Jadi, dari pengertian domain-domain tadi, kalian dapat mengetahui jenis website apa yang kalian kunjungi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjut ke cara membuat blog sederhana lewat media blogspot yang akan diterangkan oleh Anggana Lukman. Ya, di sini saya akan menyampaikan tutorial cara membuat blog dengan benar. Yang pertama, 1. Membuat blog. Untuk membuat blog, Anda perlu mengakses website Blogger di www.blogger.com. Ketika website sudah menampilkan halamannya, klik tombol Create Your Blogs. Setelahnya, Anda akan diarahkan untuk login akun Gmail. Inilah cara termudah untuk membuat akun Blogspot. Langsung saja masukkan username dan password untuk melanjutkan. Setelahnya, Anda perlu melakukan konfirmasi profil blog. Anda tinggal isi kolom yang tersedia dengan nama blog yang ingin ditampilkan, kemudian klik lanjutkan ke Blogger. Setelah selesai, Anda akan mendapati halaman selamat datang seperti di Blogger tersebut ya. Untuk lanjut membuat blog, klik tombol Create New atau baru, akun baru lah. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan pop-up dengan tampilan seperti gambarnya. Pokoknya ada gambarnya gitulah. Pada bagian titel, masukkan judul blog yang Anda ingin kembangkan. Judul ini akan muncul di halaman depan blog. Lalu di bagian alamat, masukkan URL yang ingin digunakan sebagai alamat blog. Alamat ini otomatis akan diikuti dengan ekstensi .blogspot.com. Membuat post atau halaman. Membuat blog saja tentu tidak cukup. Agar blog bisa berfungsi optimal, Anda perlu mengisinya dengan berbagai konten. Di bagian ini kamu tunjukkan pada untuk post atau halaman konten. Untuk membuat post, Anda cukup klik menu post dan pilih tombol new post. Untuk membuat halaman, Anda tinggal klik menu page dan klik tombol new page. Sekilas kedua opsi di atas nampak sama, akan tapi post dan page mempunyai fungsi berbeda. Page dipakai untuk menampilkan halaman-halaman penting di blogs. Halaman-halaman ini sering dikali berwujud halaman kategori atau informasi penting seperti about use. Di sisi lain, post adalah konten yang mengisi halaman-halaman utama tersebut. Kalau Anda perhatikan, satu-satunya yang membedakan halaman page dan post ialah pengaturan di sebelah kanan halaman. Di bagian page, Anda akan temukan 3 opsi pengaturan untuk komentar, compose mode, dan line breaks. Untuk halaman post, opsi yang tercantum di kanan lebih beragam. Tepatnya ada 5 opsi tersedia. Kelima opsi yang dimaksud ialah label, schedules, permalink, lokasi, and option. Yang ketiga, mengatur tampilan blogs. Kunci tampilan blogger yang ciamik ada pada tema. Berikut kami tunjukkan cara membuat blog di Blogspot yang menarik. Klik tema pada pilihan menu di sebelah kiri. Nantinya akan ada disuguhi berbagai pilihan tema yang dapat diinstal. Pilih salah satu tema yang ingin Anda install, nanti akan muncul cuplikan singkat seperti gambar. Untuk install, Anda tinggal klik tombol apply. Jika menginginkan kustomisasi lebih lanjut, Anda tinggal klik tombol customize. Di halaman customize, Anda bisa mengatur tampilan tema dengan lebih lengkap. Tepatnya ada 3 opsi:
kustomasi yang bisa Anda manfaatkan di sini. Pertama, opsi background. Opsi ini memungkinkan Anda mengubah background tema dengan pilihan gambar yang tersedia. Yang kedua, opsi advance. Di sini Anda boleh mengubah warna dan jenis font pada banyak elemen tema. Yang ketiga, bagian gadgets. Opsi ini sebetulnya mirip dengan widget pada WordPress. Di bagian ini Anda bisa mengatur tampilan dan fungsi elemen-elemen di blogs. Mengatur layout blogs. Mengatur tampilan tak berhenti di menginstal tema saja. Di Blogger Anda bisa turut mengatur layout atau susunan elemen di blog. Untuk melakukannya Anda perlu klik tombol di layout di menu. Nantinya Anda akan disuguhi tampilan seperti di atas. Untuk melakukan konfigurasi di tiap elemennya, tinggal klik tombol bergambar pena. Tombol tersebut akan memunculkan pop-up di mana Anda bisa melakukan konfigurasi. Beberapa elemen terutama gadget dapat pula disusun sesuai keinginan Anda. Dapat melakukannya dengan klik dan tarik di tempat yang Anda mau. Untuk melihat tampilan sebelum disimpan, Anda bisa klik tombol preview. Ketika sudah mantap, jangan lupa simpan konfigurasi yang Anda buat dengan klik tombol save arrangement.